Halo, oke. Ya, halo, halo. Oke, kedengeran ya? Mungkin Kedengaran, kedengaran. kita mulai bahas aja. Perkenalan, sebelum mulai bahas, mungkin Kak Theodor boleh perkenalan diri dulu secara Oke. singkat. Oke. Halo teman-teman semua. Eh, Nama aku Theodor, tapi biasa dipanggil Theo. Asli dari Semarang, cuman 7 sampai 8 tahun terakhir ini udah tinggal di Surabaya. Jadi mungkin secara logat agak medok ya. Sehari-hari aku berprofesi sebagai arsitek di salah satu konsultan desain di sini. Jadi aku bukan siapa-siapa di saham sebenarnya. Aku cuman kebetulan aja orang yang lumayan mendalami lah soal investasi saham. Bukan stockfluencer juga. Ya mungkin itu sih. Iya, nggak apa-apa Kak Theo, kita semua juga lagi belajar di sini. Kita bagi-bagi cerita aja, bukan financial invest. Ya. Gimana harus berlaku dalam investasi. Oke. Lebih ke arah sharing ya. Sharing Iya, lebih pengalaman. aja ke arah sharing pribadi aja. Jadi untuk Kak Theo nih, saya mau nanya, awal mula bisa invest saham itu dari tahun berapa ya? Jadi aku pertama kali mulai invest itu sekitar tahun 2018 ya. Jadi sebelumnya sebenarnya udah belajar sebelumnya kira-kira setahun terus baru memutuskan untuk terjun langsung tuh tahun 2018. Jadi ini udah memasuki tahun kelima ya. Jadi sebenarnya belum lama-lama banget sih. Aku yakin mungkin teman-teman yang dengerin di sini ada yang mungkin malah jauh lebih lama dari aku di bursa ya. Tapi itu udah cukup lama sih, udah sebelum pandemi kan ya, 2018. Ya sebelum pandemi. Iya, Sebelum COVID. kan banyak tuh ya yang pas COVID rame soal investasi saham. Pasti banyak yang angkatan COVID juga Ya, joinnya. iya. Sama alasannya mau mulai investasi saham kalau boleh diceritain, mungkin. Oke. Jadi sebenarnya ya mungkin alasannya sama lah kayak jadi pengen ada income tambahan, pengen punya passive income gitu. Tapi sebenarnya aku awalnya bukan mulai dari saham. Jadi ya sebenarnya dulu aku malah pertama kali itu belajarnya tuh bukan invest tapi malah trading. Jadi sekitar tahun berapa ya? 2010, 2011-an gitu sebenarnya aku udah mulai belajar soal trading, cuman enggak aku seriusin. Terus ketika tahun ya 2017-an, 2016-an ya, itu mulai ya pengen nambah side income, terus coba trading. Nah, tapi tradingnya ini bukan trading saham. Ini tradingnya waktu itu trading kripto. Jadi Oh, waktu itu udah kripto juga ya? iya, kan sebenarnya kripto udah Waktu lama ya. awalnya. Iya, Terus iya. waktu tahun 2017-an tuh aku ingat itu mulai agak nge-hype, tapi memang nggak se-hype tahun lalu sih. Jadi ya mulai naik lah. Maksudnya waktu itu harga Bitcoin seingatku ada di 60 juta. Jadi lumayan rame waktu itu. Aku pertama trading kripto, pertamanya untung. Maksudnya oke lah dari trading ini hasilnya lumayan. Cuman setelah trading, setelah itu kan sempat kolaps ya. Kalau nggak salah akhir 2017-2018 ya. Kalau nggak salah pokoknya sempat kolaps. Aku hampir kehilangan semua uangku di situ. Dan kayak aku mulai mempelajari lagi gitu, maksudnya instrumen kripto ini gimana sih. Terus aku juga mulai beralih haluan. Aku merasa kayak secara diriku ini kurang cocok buat trading ya. Kalau bisa mau invest. Nah, cuman kalau invest di kripto ini aku ya dari pengalaman pribadiku sih, dari pandangan pribadiku aku merasa kayak kripto ini terlalu ini deh apa kayak Fragile. terlalu value-nya itu kayak nggak bisa dibasiskan kemana karena ya gampangnya kan kripto kan kayak ya something born from internet gitu, jadi kayak susah juga sebenarnya ngukur value-nya gitu. Akhirnya aku terus coba ke saham ya sekitar 2017-an 2018 mulai belajar saham dan
ya tahun 2018 mulai invest di saham. Dan kalau saham kan kayak kita membeli bisnis perusahaan ya, maksudnya perusahaannya ini juga kita bisa ukur gitu, kita bisa lihat secara profit, terus secara asetnya Iya, kita bisa lihat semua. Nah, akhirnya aku ada ya laporan beneran, keuangannya juga. beneran akhirnya aku ya memutuskan untuk invest di saham. Itu sih mungkin. Oh, oke. Sama tadi kan udah diceritain sedikit ya soal awal mulanya. Jadi kalau boleh tahu sekarang ini Kak Theo fokusnya di invest aja ya, nggak di trading. Iya, aku 100% invest sekarang. Oke. Kalau boleh Eh, cerita, soalnya ini apa namanya? Ya mungkin kaitan ya itu awalnya trading tapi kok sekarang ke invest gitu ya. Ya boleh soalnya boleh cerita. soalnya ya sebenarnya karena alasan personal sih. Kayak di profesiku ya sebagai arsitek, ya aku percaya ada yang maksudnya namanya kualitas pengambilan keputusan. Jadi kayak aku percaya kalau ya sebisa mungkin kayak dalam sehari itu keputusan berkualitas yang kita bisa buat itu terbatas gitu. Dan pekerjaanku itu cukup demanding dalam membuat keputusan-keputusan penting. Nah, dalam trading kan kita kan juga sebenarnya dituntut untuk cepat juga ya. Kan karena trading kan kita responsif terhadap sentimen, momentum. Kalau kelewatan dikit mungkin Iya, profitnya nggak seberapa. Nah, kelewatan. jadi kayak dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat juga. Nah, aku merasa dengan beliefku tadi itu dan juga emang secara waktu sih, aku merasa kayak trading ini kurang cocok buat aku. Bukan berarti kayak trading itu nggak profitable ya. Cuman ya bisa profitable, cuman kurang cocok di aku aja. Mungkin kayak aku lebih cocok invest saham. Soalnya kan invest kan time frame kan lama ya. Iya, Dan benar. kayak sebenarnya ya dalam buat keputusan pun kita juga perlu waktu. Kayak kita perlu analisa bisnis perusahaannya gimana, kita perlu baca laporan keuangannya gimana, dan itu butuh waktu. Dan aku merasa dengan bisa ngambil keputusan dalam waktu yang lebih lama lah, ya aku lebih cocok ke investasi, lebih ke Lebih situnya. pede kalau ada waktu buat kenapa pilih saham tersebut dan bisa Ya kayak disesuaikan sama kondisi ya. ya jadi kayak ya intinya kayak waktu berpikir dan mengambil keputusannya lebih bisa lama lah Kencang. dibanding kayak Iya. trading. Kalau trading kan lewat beberapa detik bisa kelewatan momennya. Iya, apalagi yang scalping itu yang day trading, scalper itu harus bener-bener mantengin tuh. Oke, mungkin boleh cerita dikit nih yang dari aku tahu di investasi saham itu ada dua strategi nih. Yang pertama strateginya namanya lump sum, di mana satu kali pembelian aja dalam jumlah banyak. Satu lagi strateginya namanya dollar cost averaging. Nah, itu bisa dicicil waktunya terserah bisa per minggu atau per bulan. Kak Theo mungkin bisa cerita nih metode apa yang Kak Theo pakai, Oke. Kalau alasannya kalau bisa. dulu sih, kalau awal-awal pertama kali ya, tuh invest saham tuh ya, mungkin karena dulu juga ada yang namanya kampanye yuk nabung saham, ya which is itu dollar cost averaging. Jadi awal-awal mungkin yang aku terapkan ya, dollar cost averaging sih. Cuman untuk saat ini aku nggak menerapkan keduanya. Aku nggak pakai lump sum maupun DCA. Jadi ya kalau dari aku sih, aku sebenarnya penganut sector value investing ya. Jadi yang kita percaya kalau harga saham itu terkadang tidak mencerminkan value-nya gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita membeli, mungkin teman-teman juga sering dengar ya kalau mungkin ikut webinar atau follow-follow IG yang soal bahas value investing. Jadi kita beli saham itu ketika harganya dia itu sedang terdiskon atau istilahnya harganya sedang di bawah nilai intrinsiknya. Dan itu sebenarnya nggak pakai ya kayak gitu kan kita kan nggak tahu yang namanya diskon itu maksudnya datang kapan kan kita nggak tahu ya. Maksudnya bisa aja besok atau bisa aja bulan depan. Jadi kayak metode seperti DCA itu kan tidak mungkin dipakai untuk hal ini. Jadi ya cuman belinya ketika memang harga sahamnya sedang terdiskon dan itu jatuhnya memang ke pinter-pinternya kita alokasi capital kita sih.
Jadi kayak aku nggak pakai lamsam atau DCA, nggak membatasi waktu pembelianku dari periode waktu sih. Tapi dari saat harga sahamnya bisa dibilang sedang terdiskon gitu ya? Ya, betul. Oh, oke. Kalau boleh tahu, jadi kira-kira apakah ada waktu khusus? Nggak ada ya, Kak? Kita Nggak riset ada. dulu. Karena momen kita nggak pernah tahu. Contohnya kayak COVID kemarin deh. Waktu COVID tahun 2020, siapa yang ngira kan? Maksudnya tahu-tahu bursa saham anjlok Kan semua. semua gitu ya? Iya. Dan tiba-tiba semua harga saham kan kebanting semua. Ada satu emiten waktu itu yang aku lagi invest dan dia kebanting tuh harganya tuh sampai harga 10 tahun yang lalu. Padahal Iya, sebelumnya ya, dia 10 tahun turun naik, drastis itu. Iya, dan itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Oh, jadi sambil memantau kondisi pasar saham juga ya, Kak? Untuk Iya, Kakak lumayan. invest. Oke. Udah pakai satu aplikasi aja atau pakai lebih dari satu nih, Kak? Jadi dulu sebenarnya yang aplikasi yang aku pakai itu Stockbit ya. Kalau Stockbit itu dulu afiliasinya sama sekuritasnya itu Sinarmas. Cuman kan terakhir kan mereka pecah kongsi. Si Stockbit bikin sekuritas sendiri. Ya akhirnya untuk sekarang ini aku ada 2 RDN, ada 2 rekening dana nasabah. Satu itu rekening dana investor, satu itu di Sinarmas, satu itu di Stockbit. Mereka punya aplikasi sendiri-sendiri. Oh, sekarang udah beda dari Sinarmas ya, Stockbit ya? Ya, sudah bisa ranjang. Oh, gitu. Apa ada pakai aplikasi lain lagi, Kak, yang misalnya untuk bantu pengambilan keputusan? Paling ini ya, RTI yang dia buat ngelihat data finansial, kayak recap data finansial dari perusahaan sih. Ya sebenarnya aku milih aplikasi ini ya nggak yang gimana-gimana, maksudnya nggak mempertimbangkan sampai fitur lah atau gimana. Soalnya aku sendiri juga sebenarnya jarang buka aplikasi. Aku cuma karena pembeliannya cuma beberapa kali aja ya. Iya, pembeliannya jarang. Paling buka sebulan cuma sekali doang gitu. Oke. Selama ini udah 5 tahun nih, Kak, Kakak investasi saham. Kira-kira apa ada cerita yang berkesan buat Kak Theo? Atau yang bener-bener aneh atau lucu gitu, gimana? Boleh cerita. Kalau berkesan sih ya mungkin yang paling deket ya terakhir waktu pandemi kemarin sih, waktu 2020. Maksudnya ya siapa yang sangka gitu loh, dan itu keadaan yang benar-benar unexpected. Waktu itu juga kita belum tahu pandemi ini seperti apa, kita belum tahu COVID ini seperti apa. Orang-orang pada bilang, 2 minggu selesai, tapi kenyataannya sekarang kita 2 tahun lebih juga masih belum selesai-selesai. Masih pandemi, ya, dan ya bursa emang kebanting sih. Jadi waktu ya mungkin itu buat yang baru masuk tahun 2020 itu menyenangkan ya. Maksudnya bisa beli saham di harga bawah, terus nggak sampai 1 tahun udah capital gain 100%, udah multi bagger gitu. Cuman kalau buat kita yang mungkin masuk di sebelum pandemi 2018, 2019, ya itu benar-benar ujian sih. Karena turun dan waktu itu total portfolioku tuh floating loss ada di 40% kurang lebih. Jadi hampir setengah asetku itu ya lagi loss merah. Jadi ya lumayan lah. Jadi lumayan ya. Di situ kayak ya kembali lagi sih diuji, maksudnya apa yang aku percayai soal investasi, terus prinsip-prinsip dari value investing itu, terus bagaimana ya menghadapi ketakutan, fear itu sih. Ya kan waktu kayak gitu kan mungkin bagi banyak orang kan juga menakutkan ya. Itu lumayan berkesan, soalnya buat aku itu kayak istilahnya ujian praktek gitu loh. Kalau selama ini belajarnya teori terus sekarang begitu dihadapin langsung dapat COVID gini, ya kita diuji kayak prakteknya kita gimana, kayak mindsetnya kita gimana. Iya, kalau panik ada juga mungkin keinginan untuk di-cut dulu ya, tapi untungnya mungkin harganya kembali lagi. Betul, ya itu bener-bener sih, maksudnya
ya recovery-nya juga lumayan lama kan. Maksudnya kayak emiten yang aku pegang itu dia sekitar 1 tahunan ya baru recover ke harga semula dan malah naik gitu. Ya untungnya waktu waktu si COVID itu nyerang, waktu ngedrop aku sempet sih maksudnya nambah beberapa. Cuman ya itu kayak ini nggak mungkin deh turun lagi. Ini kayaknya udah mentok, tapi kenyataannya dia salah satu emiten yang aku Turun begini ya itu lagi. turun sampai harga 10 tahun yang lalu. Itu ya itu jadi pelajaran tersendiri sih. Iya, menarik sih Kak itu. Kondisi yang pas pasar saham crash karena COVID ya. Malah sebenarnya setelah berlanjut ini dengar-dengar ada yang berharap crash lagi tahun 2022 ini ya. Tapi tidak terjadi sih sampai saat ini. Ya, good luck deh kalau beneran terjadi jangan sampai cut loss aja dia. Bener-bener ujian mental lah ya melihat harga saham turun kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apa Kak Theo ini punya tips nih untuk teman-teman di sini yang mungkin baru mau mulai investasi saham? Oh, oke. Jadi my honest opinion ya, pendapat pribadiku. Jadi I think kayak saham ini enggak buat semua orang. I think kayak beberapa orang aja yang maksudnya ya dia bisa masuk di bursa, maksudnya entah ya dia trading atau dia invest. Ya, I personally think itu enggak buat semua orang. Ada beberapa alternatif investasi yang mungkin lebih baik dari saham. Soalnya ya, kalau investing terutama ya, it takes a lot of effort sih sebenarnya untuk terus berkembang. Jadi kayak buat aku sih investasi itu bukan bicara soal seberapa pintar kita bisa menganalisa, tapi ya itu seberapa kita mau effort gitu loh untuk menganalisa bisnis. Karena menganalisa bisnis pun kita nggak bisa dengan membaca laporan keuangan sekali aja gitu, nggak bisa. Ya kita butuh benar-benar untuk menyelami industrinya gitu loh. Terus juga tadi mungkin udah sempat disenggol dikit ya. Ini investasi aku percaya tuh 90% tuh bicara soal mindset dan emosi daripada teknik. Jadi itu benar-benar ya kayak tadi waktu COVID itu bursa saham ngedrop atau bursa saham kapanpun lah dia merah, waktu portfolio kita minus ya itu dituntut sih maksudnya mindset kita gimana, maksudnya apakah kita langsung cepat-cepat jual karena takut rugi atau ya tetap kita tahan banting walaupun floating loss-nya sampai 50%. Dan semua orang mungkin ya nggak bisa afford itu sih. Terus Iya, kalau ada yang panikan misalnya udah langsung cut loss pas 10 mungkin atau 20. Ya, Tapi ya, itu kan dan itu hitungannya tetap loss ya. Dan itu emang butuh latihan sih. Maksudnya aku pun pertama kali waktu ngadepin, maksudnya masuk ke bursa, mungkin kayak tiap hari ngeliatin, mantengin gitu, ini harga sahamku naik nggak ya, turun nggak ya. Terus begitu minus sedikit mungkin ya agak takut, wah kok rugi ya. Ya itu butuh latihan sih. Kadang beberapa orang ada yang udah kayak mungkin ya nggak sanggup, ya it's okay. Maksudnya emang saham itu kan ya juga agak high risk ya sebenarnya. Jadi mungkin lebih cocok untuk alternatif investasi yang lain. Ya, itu nggak apa-apa. Terus ya itu tadi Iya, mungkin setuju Kak. untuk analisa ya we have to always have a growth mindset ya. Maksudnya kita belajar terus gitu. Sampai sekarang pun ya juga aku masih belajar. Maksudnya aku 5 tahun itu aku merasa kayak value investing yang aku anut itu ya juga kadang masih ada error atau misjudgment dalam analisa yang aku buat. Ya kita belajar sih, maksudnya belajar terus, we keep trying making mistakes on the way. Cuman ya itu belajar terus. Mungkin juga ini sih rajin-rajin baca ya. Terlepas tadi juga Rajin emang ikutin berita. kalau berita enggak terlalu menurutku. Soalnya kadang-kadang berita yang kayak di media kita itu dia tuh kayak noise. Mungkin lebih berguna buat orang-orang, buat teman-teman yang trading karena itu hubungannya sama sentimen. For me personally, berita itu sebenarnya enggak terlalu ngaruh. Soalnya sebenarnya balik lagi, kalau berita kan kebanyakan dia bicara soal macroeconomics ya, makroekonomi, jadi ekonomi skala besar. Mungkin kayak perang Ukraina kemarin, krisis minyak, Iya. atau apa namanya, suku bunga
BI naik turun, The Fed naik turun ya. Itu tergantung sih, tergantung. Beberapa emiten mungkin, beberapa perusahaan mungkin ada yang memang kepengaruh dari itu, tapi bukan berarti kayak semuanya gitu. Ya kita balik lagi sih ngeliat konteks perusahaan yang kita pegang seperti apa. Itu makanya kayak berita tuh sebenarnya nggak selalu jadi indikator yang Patokan. bagus sih. Mostly dia cuman kayak sentimen atau maksudnya juga sebenarnya lebih penting kita melihat bagaimana ya perusahaan itu merespon dari keadaan yang ada. Mungkin sekarang perusahaannya, oke, lagi ngalamin pandemi COVID, strategimu apa sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Manajemen mau ngambil keputusan apa? Jadi yang hal-hal yang, kalau aku sih, aku lebih menyorot hal-hal yang sifatnya mikro ya, jadi lebih ke arah perusahaan, value chain-nya gimana. Jadi aku lebih ke arah situ sih. Ya, kalau kembali lagi ke baca, ya itu maksudnya ya sering-sering baca, sumber referensi, ya mungkin kayak baca-baca buku. Buku itu referensi ya kayak buku-buku luar sih, mungkin ya kalau teman-teman yang sering dengar ya mungkin Intelligent Investor atau buku-bukunya Peter Lynch itu start yang bagus kalau teman-teman mau belajar invest saham. Soalnya kalau boleh jujur, buku di Indonesia dan aku sudah baca ya, buku Indonesia tuh lebih kayak langsung ngajarin how to-nya gitu loh. Jadi kayak cara instan, nggak dibahas substansinya gimana. Jadi kayak oke, pengenalan bursa saham itu apa sih, BI itu apa sih, terus istilah-istilah sama ya udah kamu kalau mau invest caranya gini aja. Jadi kayak lebih sifatnya konklusif gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang apa namanya tadi kalau aku Dari bilang luar. kan aku kan percaya kalau investasi itu juga emang 90% bicara soal mindset kan. Dan buku-buku luar ini banyak yang dia membahas soal mindset sih. Dan itu penting. Kayak Mungkin ya nanti boleh di-share Kak, judul-judulnya di chat aja. Jadi Oh teman-teman iya, yang misalnya kelewatan bisa dilihat juga sih. oke. Jadi tadi bentar mana sih misalnya? Nanti aja Kak, nggak apa-apa. Nah, oke. Ya, tadi aku sempat nyebut itu Intelligent Investor, itu bukunya Benjamin Graham, itu buku yang ditulis sebenarnya hampir 100 tahun yang lalu ya, tahun 1920-an. Jadi mungkin apa orang-orang juga lihat Intelligent Investor itu udah outdated. Ya, emang sih beberapa hal yang dibahas di dalam buku itu outdated kayak of course maksudnya kayak keadaan finansial kita sekarang dibandingkan 100 tahun yang lalu pasti sangat berbeda. Kayak mekanisme bursa sahamnya pun kan juga pasti berbeda. Cuman yang penting untuk dilihat tuh bukan kayak bagaimana si Ben Graham ini ngajarin kita untuk memvaluasi perusahaan, tapi lebih ke arah mindsetnya sih. Lebih ke arah ya gimana kita dalam bursa itu nggak gampang untuk dimainkan perasaannya sama market gitu. Kayak bursa saham hari ini naik, bursa saham besok banting. Terus gimana kita kayak bersikap sebagai investor menurutku. Jadi di bukunya Itu. dibahas tentang psikologi juga ya? Iya lebih ada mindsetnya walaupun memang sebagian besar porsi bukunya juga membahas tentang kayak gimana sih maksudnya kamu valuasi perusahaan, maksudnya ngitung fair value-nya perusahaan ini gimana. Jadi ya emang kita harus Balance apa ya isinya? Kenapa? Balance isinya. Ya kurang lebih lumayan lah, lumayan balance. Ya sama kayak buku-buku yang Peter Lynch atau buku-buku lain. Terus akhir-akhir ini aku juga lihat maksudnya ya banyak sih buku-buku soal buku-buku dari luar, dari investor-investor saham di luar itu yang memang kebanyakan mereka juga akhir-akhir ini bicara mindset sih. Misalnya kayak yang kemarin terakhir yang mungkin cukup populer tahun lalu itu Psychology of Money-nya Morgan Housel ya. Ya mungkin dia bahas secara general itu soal financial planning ya, untuk ngatur finansial diri kita. Tapi beberapa hal tentang investasi ada yang dia bahas dan itu hampir mostly itu soal mindset sih. Iya. Karena sebenarnya yang lebih bikin orang bergerak kan karena psikologinya sendiri ya kalau bisa dibilang. Ya, dan setelah udah cukup kenyang sama teorinya, ya belajar dipraktekkan. Gitu. Jadi pokoknya jangan lupa praktek selain baca teori, jangan lupa praktek buat pemula yang pengen coba ya. Jangan lupa dipraktekin soalnya ya balik lagi teori kan nggak ada gunanya kalau nggak dipraktekin. Kita cuma tahu aja. Baik. Iya. Oke, mungkin kita boleh bahas sedikit nih. Ada pertanyaan yang masuk di
chat grup keuangan. Aku baca dulu ya pertanyaannya. Dari Ingga, mau nanya, mungkin sedikit di luar konteks saham, tapi tentang kripto. Jadi kalau invest pakai averaging cost dollar, bisa diterapkan sama kripto enggak ya? Kak Theo mau coba jawab apa? Ya boleh coba jawab. Mungkin aku coba jawab dulu ya. Mungkin kalau teman-teman lain yang punya insight lebih, mungkin silahkan nambahin. Cuman kalau dari aku sih, balik lagi ya ke averaging. Ya sebenarnya averaging itu mau diterapin di mana aja tuh bisa. Cuman kita harus pahami dulu sih konsepnya averaging ini gimana. Jadi kan averaging kan ya idenya adalah kita kayak misalnya dalam setahun kita beli katakanlah saham atau kripto lah per bulan berapa, dan kita tidak peduliin harganya naik atau turun. Jadi misalnya aku tiap bulan menyisihkan 100.000 untuk membeli emiten ini atau koin ini tanpa memedulikan harganya saat itu gimana, entah dia naik atau turun. Nah tujuannya kayak gitu kan kita mencari harga rata-rata ya. Ya Iya. Kalau harga rata-rata sih ya bisa profit, bisa. Cuman juga profitnya juga nggak seberapa sih. Dan memang balik lagi sebenarnya ya kamu lihat kripto ini seperti apa. Maksudnya lebih penting lagi itu ya kita lihat apakah kripto ini memang benar-benar bisa potensial untuk gain terus sampai apa yang kamu targetkan, profit yang kamu targetkan. Kalau buat aku sih ya mungkin aku lebih condong aku pribadi lebih cocok ke saham sih. Dan ya memang aku nggak terlalu gimana-gimana di kripto. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih ahli di kripto silahkan untuk menjawab. Tapi basically ya idenya averaging kayak gitu ya. Kita mencari harga rata-rata. Yaitu balik lagi ke diri kita. Kita memprediksi ke depannya gimana. Tapi ya jangan ngarep profit yang gimana-gimana juga. Kalau averaging kan istilahnya kayak nabung juga. Oke, baik Kak. Makasih jawabannya. Semoga bermanfaat buat Ingga yang nanya ya. Sama teman-teman kalau misalnya mau ada yang nanya, boleh langsung open mic aja. Atau mau mengutarakan pendapat, silahkan. Kalau ada yang lagi turun. Atau pengen curhat begitu. Malu-malu semua. Ini Kak Ian ada buka, kepencet atau gimana ya? Pencet kayaknya. Kayaknya kepencet deh. Aku sambil minum dulu ya. Iya, boleh Kak, silakan. Ada pertanyaan masuk tuh? Iya, ada pertanyaan dari Desi. Oke, mungkin kalau boleh nanya langsung aja. Langsung aja. Kalau bisa open mic mungkin lebih baik. Desi. Halo Kak. Ya, halo. Ya, silakan Desi. Kenalin aku Desi. Baru kali banget mau investasi. Jadi karena halo enggak Kak? Sorry, kenapa? Agak putus-putus di sini. Oke. Jadi langsung pada intinya aja ya. Kalau untuk investasi untuk benar-benar pemula itu baik berapa kita tahu bahwa investasi itu sendiri adalah suatu hal yang high risk. Sedangkan untuk pemula kan sesuatu yang high risk itu agak sulit untuk, kalau misalkan loss kan agak nyesek juga ya Kak waktu pengen nerima kayak ya ampun. Boleh minta saran nggak Kak untuk pemula yang baru mau mulai? Thank you.
Oke, kalau boleh tahu nih, Desi sekarang posisinya sudah bekerja atau mungkin masih mahasiswa atau gimana? Kalau boleh tahu. Pak, Mahasiswa ya? iya Kak. Oh, oke. Jadi gini, sebenarnya nggak ada kalau buat aku ya, buat menurutku pribadi, nggak ada nominal apa namanya, nominal khusus mau mulai dari angka berapa. Karena sekarang pun akhir-akhir ini kan banyak sekuritas yang istilahnya kamu udah buka nih dari harga 100.000 apa dari masukin deposit 100.000 aja kamu sudah bisa investasi. Jadi sebenarnya ya dari nilai 100.000 itu kamu sudah bisa sih. Ya itu balik lagi ke sebenarnya kesanggupan kamu. Kamu maksudnya uang yang kamu sanggup untuk sisihkan buat investasi itu kamu rela seberapa. Istilahnya cold money, uang dingin. Ya. Jadi uang yang istilahnya bukan uang panas, maksudnya bukan uang yang kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari atau uang yang sifatnya krusial ya untuk kamu mungkin bayar sesuatu atau dana darurat gitu. Jadi uang yang benar-benar dingin, uang yang nggak kepake dan kamu sanggup sisihkan berapa. Karena ya bisa jadi itu sih. Maksudnya uang itu bisa jadi hilang dalam proses belajarmu. Ya kita dalam proses belajar kan bisa aja kita buat kesalahan. Nah, ya itu baik lagi. Makanya kita untuk mulai investasi encourage-nya sih ke itu pakai uang dingin dan nggak ada batasan nominalnya sih berapa. Mungkin kamu bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, maksudnya ya dilihatlah. Ya emang sih maksudnya kamu kalau dengan uang 100.000 mungkin pilihan emiten yang kamu bisa beli sangat terbatas. Kayak dan mungkin kamu bisa beli kayak misalnya BCA satu lot atau gimana. Ya jadi ya itu tapi nggak apa-apa. Maksudnya anggap aja kayak uang belajar sih. Dan mungkin aku sedikit ngeralat ya kalau boleh. Tadi kamu bilang investasi kan high risk. Ya mungkin kalau aku tambahin investasi saham itu yang high risk. Lebih high risk lagi kalau kita nggak tahu apa yang kita perbuat, maksudnya asal masuk. Dan sebenarnya kan investasi juga macam-macam ya. Kalau misalnya buat kamu itu saham itu terlalu berisiko, mungkin kamu bisa coba ke alternatif lain, misalnya kayak reksadana. Kalau reksadana itu kan ada yang fixed income ya. Ya memang sih maksudnya return-nya dia juga nggak seberapa, tapi at least di atas deposito lumayan lah. Nah, mungkin kamu bisa mulai latihan dari situ, karena ya kadang reksadana, misalnya kayak reksadana saham lah, atau reksadana pendapatan tetap, dia kan juga kadang naik turun tuh. Ya, coba aja dilihat, maksudnya kamu kalau lihat dia naik turun kayak gimana, kamu bisa nggak nahan itu. Kalau misalnya, oh ini nggak seberapa, ya kalau mau masuk ke saham dan kamu rasa kayak kamu bisa nahan loss yang lebih gede lagi, ya itu sih. Ya intinya dicoba aja, ya coba pakai uang dingin, gitu sih. Dan sesuaikan dengan kesanggupan kamu sekarang. Iya, aku kurang lebih setuju sih sama jawaban Kak Theo. Apalagi Kak Desi ini kan masih mahasiswa ya. Jadi saya paham sih maksudnya mungkin nggak berani ambil resiko tinggi. Bisa coba dulu sama reksadana gitu. Dan ya Yang lebih ini emang belajar saham aman. itu juga butuh proses sih. Ya tadi kayak misalnya melatih emosi kita untuk kebiasa untuk dalam tanda kutip mendiamkan keadaan market. Dulu kayak misalnya aku awal-awal nyemplung, kayak tiap hari aku ngeliatin, mantengin terus nih buka aplikasi harga saham hari ini berapa ya. Sampai ke hari ini ya yang aku bener-bener sama sekali nggak buka, maksudnya cuma buka sebulan sekali pun, itu pun keperluannya cuma buat pencatatan aset aja. Jadi kayak ya itu butuh waktu yang cukup lama sih buat ngelatih mental seperti itu. Kayak mental kan nggak mungkin kebentuk dalam semalam 2 malam ya, itu butuh proses. Ya dinikmati Iya, aja. pertama-tama mungkin dicek-cek dulu. Naik langsung seneng, turun Ya, langsung sedih. iya bener. Mudah dikendalikan emosinya sama berusaha. Mungkin ada teman-teman lain yang punya pertanyaan lagi. Silakan. Boleh, Kak? Iya, Halo, silakan Debbie. Debbie ya. Halo, ya. Aku mau tanya, buat orang yang pertama buka aplikasi nih, misal. Terus aku pengen beli saham deh, gitu, dalam pikirannya. Apakah ada kayak indikator atau cara memperoleh pengetahuan tentang
saham apa yang harus saya beli, apa indikator-indikator perusahaan yang oke untuk saya beli, kayak gitu. Oke, oke, paham. Ya, thank you buat pertanyaannya. Mungkin jawabanku akan sedikit berbeda sama mungkin apa yang banyak diajarin di Instagram atau gimana. Jadi kalau mungkin yang sering kali stockfluencer ajarin tuh, cari yang PER-nya kalau bisa kecil, PER atau PBV-nya kecil, pakai rasio-rasio gitu ya. Hutangnya kecil, ya hutang yang kecil emang indikator bagus sih. Cuman nggak selalu juga. Kadang soalnya hutang kan juga dipakai sama perusahaan untuk leverage, untuk dia mengekspansi modal, dan kadang pakai hutang yang gede pun juga dia bisa profitable. Jadi mungkin apa yang aku bilang ya, take your time. Mungkin kalian bisa coba mulai dari perusahaan yang kalian sektornya cukup familiar. Dalam artian misalnya, aku tuh kan arsitek ya. Mungkin aku tuh cukup familiar sama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti. Karena ya aku kesehariannya ngedesain rumah, merancang rumah, bangun rumah. Jadi mungkin kurang lebih tahu lah maksudnya kayak harga, kayak pasar properti sekarang gimana sih. Ya, jadi mungkin bisa mulai dari sektor yang sekiranya familiar. Mungkin teman-teman ada yang kerja di bank, mungkin cukup paham maksudnya, di bank ini bisnis yang kita jalanin kayak gini sih. Ya mungkin teman-teman bisa mulai dari bank, atau mungkin consumer goods. Kalau consumer goods kan juga banyak ya, maksudnya jualan barang itu, entah rokok, entah ya barang sehari-hari. Ya teman-teman bisa mulai dari yang paling familiar, atau yang mungkin paling sederhana lah. Maksudnya model bisnisnya nggak yang terlalu rumit-rumit gimana. Mungkin kayak yang cukup asing buat kita, kalau kayak kita perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang chemical, kimia, atau perusahaan-perusahaan yang bangun tower, itu kan nggak semua orang ya, dan itu juga mungkin cukup rumit buat beberapa. Jadi mungkin ya take your time, nggak usah buru-buru juga nyemplung. Ya oke lah, mungkin nyemplung ke katakanlah saham-saham yang dalam tanda kutip blue chip, ya buat ongkos belajar juga. Tapi seiring berjalannya waktu ya mungkin teman-teman bisa cari satu perusahaan atau satu sektor yang kira-kira teman-teman cukup familiar ya, sambil dipelajari aja. Gitu sih. Soalnya menurutku sih kayak ya nggak ada shortcut dalam kamu proses belajar. Maksudnya kita nggak bisa maksudnya secara instan menentukan ini perusahaan bagus, ini perusahaan jelek, ini sektor yang mau trending, ini sektor yang habis ini mati. Kayak itu terlalu cepat kita kadang menyimpulkan. Jadi ya kembali lagi sih orientasiku kepada proses ya. Coba pelan-pelan aja, coba dipelajari gimana sih perusahaan ini jalanin bisnisnya. Gitu sih. Gimana Debbie? Oke, aku juga mau tanya lanjutannya nih. Kalau kakak apakah menyarankan kita buat, for example, aku familiarnya sama bisnis skincare misal. Apakah kakak menyarankan buat aku nyari-nyari lebih lanjut tentang kayak baca di berita biar aku lebih tahu nih tentang bisnis skincare atau sektor-sektor lain selain kosmetik kayak begitu? Ya pasti sih kayak searching soal itu pasti butuh internet juga. Kadang ya nggak melulu berita juga ya. Kadang beberapa kita juga bisa lihat misalnya dari data-data bisnisnya atau keuangannya gimana. Ya dalam mencari informasi ya manfaatkan segala kanal yang ada sih untuk kegunaanmu. Ya aku encourage aja kalau misalnya emang kamu mendalami ya namanya proses belajar ya. Ya coba aja. Terus kamu coba dari situ kamu kan kira-kira kamu pasti kok dapat gambaran bisnisnya kira-kira modelnya seperti apa, kualitasnya gimana, potensinya gimana. Gitu sih. Oke, thank you ya Kak. Sama-sama Debbie, terima kasih pertanyaannya. Ini ada yang mau sharing ini. Kak Arianti bisa buka mic-nya? Silakan. Ya. Halo Kak Theo. Ya, halo, salam kenal. Oke, aku relate banget sih sama yang Kakak bilang ke perusahaan-perusahaan yang familiar. Jadi aku mau cerita nih. Aku kan juga belajar tentang saham ya. Aku belajar sama kakak sepupuku yang emang udah hampir 3 tahun terjun di dunia saham. Sebenarnya kakak sepupuku juga kan belajar awalnya dari nominal kecil gitu kan, invest kecil gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, kakakku ini itu
punya kayak swalayan gitu di desanya. Swalayannya tuh emang cukup gede gitu. Cukup banyak orang yang beli di sana. Dan yang dijual adalah bahan-bahan sembako. Kita tahu sendiri kan, minyak sekarang kan lagi naik. Nah, waktu bulan Oktober kemarin, itu kakakku tuh sempat posting gini. PPO-nya minyak goreng itu waktu pertengahan Juli itu 5.500 kalau nggak salah ya. Terus habis itu kenapa kok makin itu kakakku tuh udah ngira nih minyak ini bakalan naik nih, makin lama bakalan naik. Itu dari dia mantauin saham sama baca berita gitu. Jadi kan dia selain jualan, dia tuh juga lihat saham-sahamnya barang-barang yang dia jual di tokonya. Terus akhirnya dari sini kan kayak, oh aku belajar juga, oh gini ya, gitu, sengaruh itu gitu loh. Jadi saham itu juga bisa dibuat kita buat belajar untuk memprediksi harga juga ya Kak. Harga ke depannya kayak apa? Contohnya ya kayak si minyak ini gitu kan. Ya. Kakakku juga kayak, oh harga saham nanti. Jadi kan dia kayak kalau mau beli saham juga dia kayak ngelihat nih pasarnya gitu. Dia juga akhirnya kemarin itu ya udah lama sih belinya kayak saham minyak gitu kan, minyak kelapa sawit kayak gitu. Ternyata makin lama makin naik gitu. Karena iya si harga minyak goreng ini gitu. Sekarang kan juga udah mahal kayak gitu sih. Kalau dari Kak Tia sendiri gimana? Ya itu setuju sih sama cerita yang tadi kamu ceritakan barusan ya. Ya makanya itu aku cukup menyarankan mulai dari sektor yang familiar dulu karena ya kayak misalnya kakaknya Arianti itu kan sehari-hari jualan buka minyak goreng dan ketika mulai melihat ada suatu keanehan yang mungkin orang luar juga nggak nyadar gitu karena mungkin kakaknya Arianti kan juga lebih familiar ya sama apa yang sama jualan minyak gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang aneh terjadi, dia bisa spot duluan dibanding orang lain. Ya itu makanya kembali lagi tadi aku cukup menyarankan kalau misalnya mulai aja dulu dari sektor yang kamu rasa familiar. Gitu. Jadi ketika ada hal yang terjadi kayak mungkin lebih gampang masuk ke radarmu. Kayak misalnya ya tadi aku arsitek terus aku di properti akan jauh lebih mudah untuk dapat istilahnya kita menemukan pola, kita dapat insight mungkin atau berita-berita yang akrab sama kita daripada kalau kita masuk ke sektor yang benar-benar alien buat kita. Kalau kita masuk ke sektor yang benar-benar alien, emang kita butuh effort lebih untuk mendapatkan kayak istilahnya insight atau informasi kayak apa sih yang terjadi, data-datanya gimana. Ya, setuju sih. Halo, gimana Arianti? Mungkin mau ikut juga sama kakaknya mulai invest? Aku baru nyoba reksadana, jadi belum begitu berani ke saham. Iya, Udah nggak nyoba apa-apa. Iya, nggak reksadana. apa-apa. Mulai dari yang reksadana juga nggak apa-apa. Oke, apa ada teman-teman yang mau nanya lagi? Halo, katanya. Aku mau nanya, tadi kan sempat dibahas katanya kita harus bisa lihat mana perusahaan yang harganya itu kira-kira lagi diskon. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu ada rumusnya atau belajarnya itu dari mana sih? Biar kita bisa tahu sebenarnya tuh harga value suatu perusahaan itu yang sebenarnya itu berapa gitu. Thank you. Oke. Aku coba jelasin dari apa yang aku alami sekarang ini ya, apa yang aku alami selama ini. Jadi mungkin di luar emang ada beberapa orang ngajarin rumus ya istilah untuk valuasi perusahaan. Ada yang entah pakai dia DCF atau dia pakai PE, PB. Nah itu ya macam-macam lah rumus di luar sana. Tapi kalau kita langsung
Oke, aku langsung ngitung pakai rumus itu tanpa kita mempelajari bisnis perusahaannya. Menurutku kita akan miss banyak hal sih, karena aku percaya kalau valuasi itu tuh sekedar tool untuk membantu sih, bukan untuk tool penentu utama dalam kita eh, membeli apa namanya, membeli suatu bisnis ya atau membeli saham. Dan aku percaya kayak valuasi itu tuh sifatnya tuh dia bukan eksak, jadi bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita lebih kayak memperkirakan, oh kira-kira menurutku harga sahamnya itu ada di kisaran 3.000-an. Kita nggak langsung matok, oh 3.100 atau berapa. Enggak, tapi kayak kita tuh dalam valuing something tuh kita kayak mengestimasi secara kasar. Dan valuasi itu aku percaya itu sebenarnya step terakhir yang untuk dilakukan. Jadi yang sebelumnya kita harus lakukan itu kita ya balik lagi menganalisa bisnisnya ini gimana. How the company make money. Gimana caranya si company ini generate profit. Model bisnisnya seperti apa. Hubungannya dia, supply chain-nya dia gimana, value chain-nya gimana. Soalnya ya mungkin ini kedengaran agak ngambang ya buat teman-teman yang mungkin kayak belum mulai atau baru mulai atau teman-teman belum sempat nganalisa bisnis. Tapi sebenarnya ketika teman-teman sudah paham bisnisnya ini gimana make money, sebenarnya mudah sih untuk memvaluasi, untuk menentukan ini perusahaan ini worth it untuk kita investasikan. Soalnya ya kembali lagi kalau kita dalam invest kan kita bicara jangka panjang ya. Kita ekspektasi kalau company ini bakal satu dia generate profit, dan yang kedua dia growth, ada growth-nya, ada pertumbuhannya. Nah, gimana kita tahu pertumbuhan perusahaan tanpa kita tuh tahu, maksudnya mereka jalan bisnis gimana. Ketika kita tahu mereka jalan bisnisnya gimana, kita kan bisa memperkirakan nih, potensinya ke depan kira-kira gimana nih. Kompetitornya mereka gimana ya? Apakah mereka benar-benar yang memonopoli industri ini? Apakah semua customer-nya dia ini bergantung ke perusahaan ini? Atau dia masih rebutan sama perusahaan-perusahaan lain? Atau dia masih setengah mati lah istilahnya dalam bersaing dengan perusahaan lain? Dan itu semua kan ya patut kita perhitungkan juga, dan mungkin hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang sifatnya kualitatif tidak bisa diterjemahkan langsung dalam bentuk rumus. Ya rumus itu hal yang sifatnya kuantitatif, tapi kita tetap butuh yang namanya kualitatif. Ya itu dua hal yang nggak bisa kepisah sih. Jadi menurutku sih rumus ya oke, coba cari yang di luar sana banyak. Aku nggak akan point out mana yang benar, mana yang paling akurat, karena sebenarnya ya balik lagi itu rumus itu cuma alat bantu aja sih buat kita nge-value. Kita yang lebih penting lagi ya kita tahu mereka make money gimana, mereka jalan bisnis gimana, baru kita hitung ini kira-kira perusahaannya lagi murah apa enggak nih, dia lagi di bawah value-nya apa enggak. Mungkin kalau dari pendapatku pribadi seperti itu sih. Karena rumus di luar sana beneran banyak banget yang ngajarin macam-macam. Iya, Aku makanya jadi ada pertanyaan. Ya, nggak apa-apa, Felicia dulu. iya, enggak, apa namanya, ya maksudnya aku juga sempat melihat sih beberapa rumus-rumus di sosial media. Nah, cuman memang jadinya bingung sih mau pakai yang mana dan yang mana yang bisa dipercaya gitu. Ya, I think take your time buat mempelajari bisnisnya secara kualitatif dulu. Terus nanti setelah kamu, oke, aku udah paham bisnisnya, cobain rumusnya satu-satu, mana yang menurut kamu paling make sense. Biasanya sih kalau rumus-rumus kayak gitu, normalnya sih kayak dia sebenarnya selisihnya juga nggak terlalu banyak. Maksudnya secara hasil ya, kalau kita ngomong hitung-hitungan. Aku dulu pernah coba beberapa soalnya, dan emang dia sebenarnya selisihnya nggak beda jauh sih. Oke. Sip. Thank you, Kak Teo. Oke, yang tadi mau saya tanya itu Kak Teo, perlu dibandingin juga nggak ya? Misalnya industrinya sama, harganya ada yang beda jauh banget. Itu gimana tuh? Maksudnya apa perlu dipertimbangkan atau mesti lihat sisi-sisi lainnya dulu? Sorry, ini maksudnya case study-nya gimana ya? Jadi kayak ada misalnya dalam satu sektor ada dua perusahaan gitu, tapi harga sahamnya kayak yang satunya harga sahamnya satunya 10.000, satunya 1.000, misalnya kayak gitu ya? Iya. Oh ya pasti itu sih. Ya kita memang perlu bandingin ya, memang perlu telisik lebih jauh. Ya kita sebut merek aja lah ya. Misalnya kayak Gudang Garam, perusahaan rokok ya. Gudang Garam itu nggak salah sekarang terakhir harganya per
lembarnya tuh 30.000 ya. Sekarang coba bandingin sama Sampurna yang berapa ribu. Aku agak lupa, kemarin nggak lihat. 1000-an ya, atau 2000. Ya pokoknya itulah. Ya kita harus lihat lagi sih, maksudnya mereka ini gimana sih make money, karena emang make money-nya juga cukup beda. Secara sizing aset, ukuran aset juga cukup beda. Misalnya kayak si gudang garam ini, dia dihargai segitu karena asetnya lumayan besar. Sedangkan kalau yang si Sampurna ini dia kan sebenarnya udah di bawahnya grup lain ya, grup Philip Morris International. Ya itu jadi satu faktor sih, maksudnya ya ukuran aset atau gimana. Ya menurutku bandingin itu perlu, tapi arahnya bukan ke situ. Sebenarnya bandingin ini kan kita ya masuk ke analisa bisnis, jadi kayak kompetitor. Kita analisa kompetitor. Misalnya aku mau investasi di BCA. Nah, BCA ini make money-nya gimana? Terus kita lihat, oh saingannya BCA ini kan ada bank-bank lain Big Four ya, BNI, BRI, sama Mandiri. Nah, itu mereka gimana? Kok harganya juga bisa selisih jauh itu? Ya, itu urusan belakangan sih. Yang lebih penting ya kita lihat apakah harga yang mereka pasang itu emang pantas untuk dibeli. Soalnya bisa jadi kayak misalnya gudang garam yang 30.000, itu sebenarnya harga yang murah dibandingin kita beli Sampurna di harga 1.000-2.000. Bisa jadi, ya itu contoh aja ya. Oh, jadi memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan selain harga sahamnya itu sendiri ya, Kak? Harga saham itu sebenarnya ya urusan terakhir kan valuasi ya. Ya kita kalau misalnya bandingin lebih ke arah kualitatif sih kalau buat aku, kayak bandingin maksudnya kompetitor ini gimana sih? Mereka di industri ini gimana sih? Mungkin kayak yang beberapa misalnya deh aku sebut satu contoh kasus, kemarin aku sempat analisa perusahaan properti ya. Properti misalnya kayak Pakuwon, kita bandingin sama, sorry ya sebut merek, Pakuwon sama Citraland sama BSD. Nah itu beda. Jadi kalau nggak salah ingat, itu Pakuwon itu kalau dia itu net profitnya itu significantly higher daripada kayak Citraland dan BSD. Nah ini kita perlu lihat model bisnisnya, kenapa? Nah dari situ aku menemukan kalau misalnya kayak Pakuwon ini, dia itu sebenarnya porsi bisnisnya tuh 50-50. Dia nggak melulu jualan rumah, nggak melulu jualan apartemen. Itu cuma 50% porsi bisnisnya. 50% sisanya itu dia dapat recurring income atau keuntungan yang terus kita dapat. Itu mereka dari mall, rental space di mall. Nah, itu kenapa dia marginnya dia untuk profitnya dia itu lebih besar dari Citraland dan BSD yang rata-rata kalau kita hitung asetnya, mereka lebih banyak jualan rumah. Kan kalau rumah kan jualannya lama ya. Sedangkan kalau mall, tiap minggu kan orang kan pasti ke mall lah. Even pandemi kayak gini ya, kunjungan Plaza, Pakuwon Mall, itu masih ramai banget. Ya makanya itu sama Kak, di Jakarta juga ramai. Nah itu makanya kita perlu bandingin, kita perlu analisa model bisnis supaya kita juga tahu maksudnya gimana sih. Karena bisa aja dalam satu sektor tuh mereka cara make money-nya beda-beda. Itu sih. Oh, jadi sebenarnya yang tadi saya tanya itu sebenarnya nggak gitu berpengaruh, mesti dilihat per case ya, Kak? Iya, dilihat per case, benar. Oke. Makasih, Kak, jawabannya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya, silakan. By the way, ini suaraku masih jelas ya? Ini mendadak di sini hujan deras soalnya. Masih jelas kah? Oh, jelas. Ya? Oke, siap. Iya, halo. Mau nanya, kalau iya, silakan, Kak. Cara melihat kemungkinan saham yang IPO itu layak beli atau enggaknya gimana? Oh, oke. Kalau IPO, ya balik lagi sih kita lihat dari kinerja masa lalunya ya. Nah, emang sih kayak misalnya kayak inilah yang pasukan hijau ini kan dia kan mau IPO. Dia kan ngeluarin yang namanya prospektus. Ya kita lihat dari itunya, kinerja masa lalunya gimana dalam perusahaan. Basically kan kayak kita baca lapor ya ke semua saham, entah dia mau IPO atau ya dia sudah eksistens di bursa saham ya. Kita melihat laporan keuangan, itu kan sebenarnya ya kita melihat kinerja masa lalu. Kira-kira kayak manajemennya ini gimana sih mereka selama ini make money, dan dari situ kita kan bisa kayak sedikit lah
kira-kira melihat potensi bisnisnya gimana, kita prediksi ini apakah bisnisnya dia akan growing terus atau enggak. Ya itu sebenarnya hal yang sifatnya kualitatif sih, dan itu emang subjektif banget kalau kita ngomong soal kualitatif. Bisa aja aku ngomong bisnis A ini potensinya gede di masa depan, tapi bisa aja kamu bilangnya, oh ini nggak bisa nih, kurang potensial ini. Ya itu balik lagi, karena kualitatif itu kan hal yang subjektif ya. Jadi nggak ada rumus baku gimana. Ya itu kembali lagi ke kamu, gimana kamu melakukan analisis kualitatif. Dan paling gampangnya ya kamu coba analisa dari laporan keuangannya sih. Mungkin itu yang aku cuman bisa kasih guidance ke arah situ. Masih jelas ya suara aku? Iya jelas Kak. Mesti dilihat dulu kan prospektusnya untuk yang mau IPO. Oh. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lanjutan kah? Halo Kak Ian. Ya, udah. Udah jelas. Udah jelas. Oke. By the way, good luck baca prospektus sama IPO. Biasanya lembarannya ratusan. Kemarin aku kalau nggak salah lihat yang pasukan hijau itu dia 900 lembar lebih. Ya kayak yang merah itu kan hancur ya. Ya itu tergantung sih, kayak case by case. Ada beberapa yang bilang kayak yang oke lah, yang merah itu karena dia kalah pamor atau gimana. Ya banyak sih, maksudnya pendapat orang beda-beda. Ya sebenarnya baik lagi gimana kamu build keyakinanmu gimana. Kita nggak bisa pukul rata kalau oke, semua saham tech itu bakalan hancur gitu. Kita nggak bisa ya, karena kita nggak. Itu kembali lagi sih ke kemampuannya kita dalam menganalisa kualitatif. Oke. Oke, makasih Kak Ian pertanyaannya. Thank you. Apa ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah mulai sepi nih atau pada malu-malu. Kalau nggak tidur, ini kan jam-jam tidur siang ya. Anda posisi di mana, kalau boleh tahu? Aku di Jakarta, Kak. Jakarta cuaca gimana sekarang? Sekarang lagi cerah sih, tapi tadi pagian agak mendung, tapi sekarang cerah. Oh, oke. Ini Surabaya mendadak ya hujan lebat. Biasanya panas. Oh, hujan. Ya ini hujan deras ya. Moga-moga koneksi internetnya masih lancar lah. Masih sih, Kak. Ya. Ini oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau nggak, bagi teman-teman yang masih ada bingung atau pengen nanya, sebenarnya bisa aja nanti langsung chat aja di channel keuangan, biar nanti bisa kita jawab sih pertanyaannya. Mungkin mau coba dulu beberapa hari ini, siapa tahu mau coba belajar tentang laporan keuangan, atau mau coba-coba cari tentang satu saham perusahaan ini worth dibuy atau enggak. Mungkin nanti bisa langsung aja nanya di channel keuangan, bisa dibantu balas sama saya atau Kak Teo. Coba diendapkan dulu ya istilahnya. Iya, bener. Kan nggak mungkin langsung kita saat ini juga, mungkin ada yang pengen explore lagi supaya nanti lebih jelas pertanyaannya. Iya, mungkin ini aku kalau boleh nambahin dikit ya. Mungkin sorry aja kalau tadi aku ketika beberapa kali ditanyain, aku sebenarnya jawabnya itu enggak langsung to the point. Maksudnya enggak langsung aku kasih jawabannya A ya A, B ya B, enggak. Aku lebih mengorientasikan diri ke proses soalnya. Dan menurutku ya
proses itu penting sih dalam pembelajaran, dalam investasi. Soalnya akhir-akhir ini aku lihat ya memang banyak kayak yang nawarin instan-instan gitu, maksudnya apa langsung dikasih jawabannya gini nih, oh gimana. Nah kalau kayak gitu kan jatuhnya kan kita nggak kurang growth ya. Kadang ada hal-hal yang beberapa hal membuat kita tuh berkembang ketika kita belajar dan kita mencari sendiri sih. Ya itu. Mungkin aku lebih kayak tadi itu bukan memberikan jawaban, tapi lebih kayak ngarahin kemana sih sebenarnya next step-nya gimana. Ya mungkin itu aja. Gak apa-apa Kak, menarik kok ini jadi pembahasannya. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung terlalu straightforward ya. Jadi memang harus ada prosesnya dulu. Mungkin kalau kita yakin dengan keputusan kita sendiri, nanti investnya kan juga lebih tenang gitu kan ya. Iya betul. Itu kata kuncinya sih, keputusan sendiri. Soalnya percuma orang lain mau bilang, oh ini saham ini bakal naik, oh ini saham ini bisa potensial. Intinya kalau misalnya kayak kita sendiri pun cuma ikut-ikut omongan orang, kita nggak yakin sama diri sendiri. Orang mau ngomong apapun, ya endingnya tetap kita lepas gitu, kita tetap jual, kita nggak yakin loh. Bener banget. Oke. Makasih nih insight-insightnya dari Kak Theo hari ini. Bener-bener daging semua nih. Ya, sayur putih sehat. Ya. Mungkin Kak Devon mau ngomong atau menutup sesi kita sore ini. Halo Devon. Lagi agak susah nih buat ngomong nih. Oh gitu. Ya, Oke. Tapi thank you deh buat Theo yang udah sharing-sharing hari ini. Ya, thank you juga. Gue pun juga jadi lebih banyak belajar juga sih. Udah, kalau gitu balikin ke Anang aja. Oke, makasih Devon. Oke, makasih Kak Theo ya untuk waktunya di siang ini. Ya, thank you. Juga. Buat teman-teman yang lain, kalau pengen masih nanya, boleh channel kita terbuka lebar. Oke, siang ini saya tutup sesi Kubis hari ini mengenai investasi saham. Semoga sesi hari ini berguna buat teman-teman semua. Selamat siang. Ya, thank you semua.